Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Alur film kali ini diadaptasi dari kisah nyata, di mana Perang Dunia Pertama hampir mencapai puncaknya, yaitu tepatnya di pertengahan tahun 1917 sampai November 1918. Film ini berfokus pada beberapa anak muda dari Jerman yang mendaftarkan diri menjadi tentara untuk berperang di garda depan. Karena menurut mereka, dengan ikut berperang, mereka akan menjadi seorang pahlawan dan akan disukai banyak orang. Namun semua itu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di lapangan. Karena kenyataannya, perang justru sangat mengerikan dan tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Film ini berjudul Alquist on the Western Front yang rilis pada bulan Oktober 2022 kemarin. Nah untuk itu guys, siapkan handset, jauhi keramaian, jangan lupa secangkir kopi, dan berikut alur cerita selengkapnya. Tepatnya pada tahun 1917, Jerman masih berperang dengan Prancis untuk merebutkan wilayah perbatasan. Seorang prajurit bernama Henrik yang sedang ketakutan diperintahkan komandannya maju ke garis depan untuk ikut bertempur. Selesai pertempuran, ratusan bahkan ribuan tentara Jerman menjadi korban dalam pertempuran tersebut. Dan untuk meminimalisir biaya perang, mereka mencopot semua pakaian, sepatu, serta helm dari para korban. Barang-barang tersebut kemudian dikirim ke tempat pencucian, diperbaiki, yang kemudian dibagikan kembali kepada rekrutan prajurit baru. Musim semi 1917, tepatnya di wilayah Jerman bagian utara. Terlihat 4 siswa dengan semangat ingin bergabung dengan tentara Jerman untuk berperang melawan pasukan Prancis. Mereka adalah Paul, Albert, Ludwig, dan Franz. Menurut mereka, dengan ikut berperang, mereka akan disukai banyak orang dan banyak disukai wanita. Kemudian di dalam gedung, Paul bersama yang lainnya memperhatikan pidato motivasi dari utusan delegasi perekrutan. Delegasi tersebut menyuarakan betapa pentingnya tugas mereka dalam melayani negara di masa depan. Dengan polosnya, mereka merasa bangga untuk maju berperang, terus tersenyum tanpa mengetahui kejamnya medan pertempuran di lapangan. Dengan semangat yang masih menggebu-gebu, para siswa kemudian mengantri untuk mengambil seragam prajurit mereka. Di sini, Paul merasa terkejut dan mengembalikan seragamnya, karena menurutnya seragam tersebut milik orang lain. Akan tetapi, petugas hanya merobek label namanya sambil mengatakan mungkin seragam ini kekecilan untuk orang tersebut. Yang ternyata guys, seragam tersebut adalah milik tentara yang bernama Henrik, tentara yang sebelumnya telah tewas di awal film. Dari sini, kita dapat menyimpulkan kalau seragam yang dipakai oleh tentara rekrutan baru adalah seragam bekas yang diperbarui yang sebelumnya telah dipakai oleh tentara yang sudah tewas di medan perang. Dengan penuh semangat, mereka diberangkatkan menuju medan pertempuran dan bergabung di infanteri cadangan 78 di front barat. Mereka bernyanyi, terus tersenyum tanpa tahu kalau semua itu adalah senyum terakhir bagi mereka. Sesampainya di kamp pengungsi, truk mereka diberhentikan oleh seorang dokter bedah. Mereka disuruh turun karena truk mereka akan digunakan untuk mengangkut 40 tentara yang sedang sekarat. Tak ada pilihan lain, Letnan kemudian memerintahkan mereka untuk berjalan kaki menuju garda depan. Setelah berjalan berkilo-kilometer jauhnya, tiba-tiba bom meledak di samping mereka. Letnan segera memerintahkan mereka untuk memakai masker, mengantisipasi kalau bom tersebut adalah bom yang mengandung gas. Karena membantu temannya, Paul akhirnya terlambat memakai masker. Ia dihukum dengan tetap memakai masker hingga ke tempat tujuan mereka.
Sesampainya di markas front barat, mereka mendapat perintah untuk menguras air yang mengenangi parit mereka. Di sini, Paul bertemu dengan prajurit senior yang bernama Cat. Ia memperingatkan kalau pasukan Prancis akan menyerang pada malam hari. Di malam harinya, Paul dan Albert mendapat tugas untuk berjaga. Saat itu, Paul mendengar dan merasakan ada pergerakan yang mencurigakan. Bukannya waspada, Paul malahan senang dan memperlihatkan kepada Albert bahwa ini adalah orang Prancis pertama yang akan ia bunuh. Tanpa pikir panjang, Paul pun menembakkan senapannya. Akan tetapi, ia mendapat tembakan balik di kepalanya. Untung saja, tembakan tersebut hanya menyerempet helm yang ia pakai. Paul pun masih selamat. Masih di malam itu juga, dalam suasana yang hening, Paul dan Albert tetap melanjutkan penjagaan mereka. Namun tiba-tiba, parit mereka dibombardir pasukan Perancis. Paul dan lainnya pun diperintahkan untuk bersembunyi dalam bunker. Dan dari mulai sinilah, tentara muda tersebut merasakan panik, takut, dan mulai menyesal bergabung untuk berperang. Sebagai prajurit senior, Cat menjelaskan kalau suasana seperti ini terus terjadi tiap malam. Tank-tank Perancis terus merangsak maju dan menghujani mereka dengan tembakan artileri. Yang dapat ia lakukan adalah bersembunyi hingga serangan selesai, karena mereka tidak mempunyai senjata canggih untuk melawan mereka. Di saat suasana semakin tegang, salah satu prajurit ingin pulang dan nekat keluar dari bunker. Karena aksi cerobohnya tersebut, Tuhan pun mengabulkan permintaannya. Dan karena kejadian tersebut guys, bunker mereka menjadi sasaran tembak pasukan musuh. Komandan pun memerintahkan mereka segera keluar menyelamatkan diri. Keesokan paginya, Paul berhasil ditemukan teman-temannya dalam keadaan selamat. Paul mulai sadar kalau seperti inilah perang yang sebenarnya. Di saat Paul duduk beristirahat sambil menenangkan diri, Cat memberinya sesuil makanan. Namun tak selang lama, ia mendapat perintah dari komandan mengumpulkan kalung tanda pengenal dari tentara yang telah tewas karena serangan semalam. Satu persatu, Paul mulai mengumpulkan kalung tanda pengenal tersebut. Namun secara mengejutkan, ia menginjak kacamata milik temannya Ludwig. Tahu akan hal itu, Paul segera mencari temannya itu. Dan benar saja, Ludwig tewas karena serangan tersebut. Tentu saja, Paul bersedih dan menangis. Namun Paul kembali berdiri dan lanjut mengumpulkan kalung para tentara yang telah gugur. Delapan belas bulan kemudian, tepatnya 17 November 1918, kantor komando militer Jerman mendata prajurit mereka yang telah gugur. Ternyata, lebih dari 40.000 pasukan Jerman telah gugur dalam beberapa minggu terakhir. Data tersebut kemudian diserahkan kepada ketua delegasi perekutan Jerman yang bernama Matthias Eisberger. Ia berencana meyakinkan para perwira Jerman kalau perang yang ia lakukan terlalu banyak memakan korban, terutama prajurit muda sebagai cikal bakal masa depan Jerman. Sementara itu di kampaknya wilayah okupasi Perancis, Paul terlihat sudah mulai terbiasa menjalani hidup sebagai seorang tentara. Paul bersama Cat pergi ke sebuah peternakan milik penduduk setempat. Dengan sengaja, mereka berdua mencari angsa hingga dikejar-kejar dan ditembaki pemiliknya. Semua itu mereka lakukan karena mereka sudah lama tidak makan makanan enak selama menjadi seorang prajurit. Akhirnya, mereka berhasil kembali ke camp dengan selamat. Mereka pun memasaknya dan membagikan daging angsa tersebut dengan teman-temannya. Mereka semua pun bahagia, sama halnya seperti pertama kali merasakan makanan enak selama hidupnya. Keesokan harinya, bersama teman barunya yang bernama Jayden, Paul, Albert, Fran, dan Cat
melihat gadis-gadis berjalan di saat mereka asik mengupas kentang. Mereka terpesona karena sudah lama tidak melihat dan mengobrol dengan seorang wanita. Namun dari mereka berlima, hanya Fran lah yang berani mendekati gadis-gadis tersebut, mengobrol, kemudian mengantar mereka pulang ke rumah. Di malam harinya, Franz kembali ke camp setelah mengantar pulang para gadis sebelumnya, yang memamerkan kepada Paul kalau ia telah diberi sapu tangan oleh salah satu gadis yang bernama Eloise. Sambil menceritakan enak-enaknya bersama Eloise, Franz meminta Paul untuk mencium sapu tangan itu. Namun tak disangka, Albert dan Jaden juga ingin merasakan hal yang sama. Di pagi harinya, Paul dan teman-temannya mendapat tugas dari atasan, yaitu mencari keberadaan 60 rekrutan pasukan baru yang telah hilang karena diserang oleh pasukan Perancis. Di saat mereka melakukan pencarian, Kate menemukan longsongan bom gas yang telah meledak. Kate yakin jikalau mereka selamat, mereka pasti mencari tempat persembunyian untuk menghindari bom gas tersebut. Paul, Kate, dan yang lainnya kemudian menyusuri gudang yang ada dekat sana. Dan benar saja, setelah Paul masuk ke dalam sebuah ruangan, Paul menemukan 60 pasukan baru tersebut tewas secara mengenaskan. Cut! Di malam harinya, Matthias menuju Prancis menggunakan kereta untuk merundingkan gencatan senjata dengan petinggi-petinggi Prancis. Sementara itu di markas, jenderal perang Jerman yang bernama Jenderal Friedrich justru marah-marah. Di saat Prancis baru saja meningkatkan serangannya, ia kesal karena mendapat laporan kalau para petinggi Jerman malahan mengirim delegasi untuk gencatan senjata. Sebaliknya, Jenderal Friedrich tidak ingin tunduk kepada Prancis. Dia tetap ingin berperang dan yakin walau dengan senjata seadanya, pasukannya pasti mampu memenangkan peperangan ini. Untuk itu, Jenderal Friedrich memerintahkan asistennya mempersiapkan penyerangan untuk besok pagi. Esok paginya, tepatnya pada tanggal 18 September 1918, petinggi Jerman dan Prancis telah bertemu di dalam kereta untuk melakukan perundingan gencatan senjata. Di sini, petinggi Jerman yang diwakili Matthias Eisberger meminta kepada petinggi Prancis untuk menghentikan peperangan sekarang juga. Namun pihak Prancis tidak semudah itu menyetujui permintaan Jerman yang diwakili Matthias Eisberger. Mereka meminta beberapa persyaratan yang harus ditandatangani, dan persyaratan tersebut harus dipenuhi selama 72 jam ke depan atau 3 hari tanpa negosiasi. Dan selama perundingan itu belum sah ditandatangani, perang akan tetap berlanjut. Alors signé. Momen tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh Jenderal Friedrich. Tepatnya di front barat, semua pasukan dibangunkan, disuruh bersiap, bergegas menuju garis depan untuk melakukan penyerangan sebelum gencatan senjata terjadi. Setelah dirasa semua pasukan telah siap, penyerangan pun dimulai. Akhirnya, pasukan Jerman mampu menguasai dan merebut parit-parit pasukan Prancis. Mereka berhasil membunuh, bahkan merebut beberapa makanan yang dimiliki pasukan Prancis. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena Prancis menyerang balik menggunakan tank-tank mereka. Walaupun menggunakan senjata seadanya, pasukan Jerman tetap nekat melawan tank-tank Prancis tersebut. Alhasil, mereka pun hancur kalang kabut.
Walaupun mereka berhasil menghancurkan beberapa tank milik Prancis, namun hal itu tidaklah cukup. Karena di belakang, pasukan Prancis terlalu banyak, bersiap menyapu dan menyisir pasukan Jerman yang tersisa. Paul berserta teman-temannya pun memilih mundur, namun naas bagi Albert karena tewas dibakar hidup-hidup oleh pasukan Prancis tepat di depan matanya. Paul yang melihat itu pun shock karena kehilangan salah satu teman terbaiknya. Ia terus berlari mundur bersama dengan Kate sambil beberapa kali menembakkan tembakan balasan. Namun semua itu tidaklah cukup karena saking banyaknya pasukan Prancis yang menyerang. Ia terus mundur yang akhirnya terjatuh di dalam kubangan yang berisi air. Takut dibunuh oleh pasukan Prancis, Paul pun berpura-pura mati untuk mengelabuinya. Namun sialnya, salah satu tentara pasukan Prancis mengetahui kalau Paul masih hidup dan hendak membunuhnya. Beruntungnya, tentara tersebut terlebih dahulu terkena tembakan mortir dari pasukan Jerman, sehingga Paul masih terselamatkan. Melihat tentara Prancis tersebut masih hidup, Paul pun menghampirinya dan segera menghabisinya dengan pisau. Namun di momen tersebut, Paul justru tertekan batinnya. Karena melihat tentara Prancis yang ia bunuh belum tewas, justru ia merasa kasihan dan ingin mengobatinya. Namun sayangnya, tentara Prancis tersebut tidak terselamatkan. Paul pun menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya. Karena adanya perang, ia menjadi iblis yang tidak berperasaan. Saat Paul memeriksa tanda pengenal orang yang ia bunuh itu, ternyata orang tersebut sama-sama memiliki keluarga di rumah yang merindukan seperti dirinya. Mereka berdua sama-sama terjebak dalam peperangan laknat demi ambisi petinggi-petinggi negara yang duduk manis di singgasana sambil memainkan bidak caturnya. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di dalam kereta tempat perundingan, militer Jerman protes karena isi surat kesepakatan Prancis tidak masuk akal dan seakan-akan memojokkan Jerman untuk menyerah. Jadi lebih baik gencatan senjata dibatalkan dan perang terus berlanjut. Karena seandainya Jerman kalah pun, Jerman kalah dalam keadaan terhormat. Namun semua itu dibantah oleh Matthias, karena semua ini bukan karena menang atau kalah, melainkan menyelamatkan ribuan nyawa pasukan muda Jerman sebagai tunas masa depan negara. Di malam harinya, di saat suasana mulai hening, Paul kembali ke kamp pengungsian. Ia bertemu dengan pasukan Jerman lainnya yang bergembira ria karena mendengar kabar dari radio kalau para jenderal telah berunding dan perang akan segera berakhir. Namun semua itu tidak dipedulikan oleh Paul karena yang ada di pikirannya saat ini adalah mencari keberadaan teman-temannya. Di saat ia mencari di tempat perawatan, Paul melihat banyak sekali pasukan yang terluka akibat perang sebelumnya. Dan saat itulah Paul menemukan Jayden dalam keadaan tak berdaya karena kakinya terluka sangat parah dan akan diamputasi. Saat itu juga Jayden memberikan sapu tangan milik Frank dan memberitahu kalau Frank juga tewas dalam peperangan sebelumnya. Di saat suasana mulai tenang, Paul mencoba mencari makanan untuk mengisi perutnya. Sesampainya di dapur umum, banyak sekali pasukan yang merebut makanan. Dan di sanalah Paul bertemu dengan Kate, yang ternyata salah satu teman terbaiknya masih ada yang hidup. Paul juga memberitahu Kate kalau ia menemukan Jayden di tempat perawatan. Untuk itu, Kate pun berinisiatif membawakan makanan double kepada Jayden. Setelah mendapat makanan yang cukup, mereka berdua segera menemui Jayden dan memberikan makanan tersebut. Namun sebelum makan, Jayden meminta untuk diberikan garpu dan sendok. Ternyata sendok dan garpu tersebut bukan untuk makan, melainkan untuk bunuh diri karena dirinya putus asa akan hidup menjadi seorang yang cacat. Di
Di malam itu juga, para petinggi kedua negara kembali bertemu. Mereka kembali merundingkan perjanjian kesepakatan untuk mengakhiri perang. Matthias mengatakan kalau pemerintah Jerman akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajibannya. Namun pihak Prancis tidak mau menunggu lama. Matthias bersama petinggi Jerman lainnya diminta untuk segera menandatangani perjanjian tersebut. Dengan terpaksa, tak ada pilihan lain bagi Matthias bersama dua petinggi Jerman lainnya menandatangani surat perjanjian gencatan senjata itu. Setelah surat perjanjian ditandatangani, pihak Prancis mengumumkan bahwa besok pada tanggal 11 bulan November tahun 1918, tepatnya jam 11 siang, perang antara Prancis dan Jerman telah berakhir. Pagi harinya, mulai terdengar pengumuman gencatan senjata melalui siaran radio-radio setempat. Kate yang mendengar akan hal itu merasa kalau hari itu adalah hari terindah dalam hidupnya selama 4 tahun mengarungi peperangan. Sedangkan Paul yang baru bangun merasa bingung melihat Kate dalam keadaan bengong. Kate pun memberitahu Paul kalau peperangan telah berakhir, dan untuk merayakannya, Kate kembali mengajak Paul untuk mencuri angsa di peternakan untuk yang terakhir kalinya. Sesampainya di peternakan, Kate meminta Paul untuk mencuri angsa karena menurutnya pemilik peternakan telah mengetahui dirinya. Sampainya di dalam peternakan, Paul mulai melakukan aksinya dengan mencuri beberapa telur angsa. Namun naasnya, anak pemilik peternakan melihat Paul saat mencuri telur tersebut. Paul dan Kate pun segera kabur dari peternakan itu karena pemilik peternakan mengejar dan menembaki mereka. Lauf! Lauf! Beruntungnya, mereka berdua masih selamat. Namun di tengah jalan, telur yang dibawa Paul pecah. Mereka pun menampungnya dan meminum telur tersebut. Kaiser. Sebelum kembali ke camp, Kate meminta izin ke Paul untuk kencing di pepohonan. Namun di saat Kate selesai kencing, ia dikejutkan dengan kemunculan anak petani dengan menodongkan senapan dari belakang. Kemudian terdengarlah suara tembakan. Mendengar itu, Paul pun memeriksa. Namun si anak petani tersebut telah menghilang dan Kate tersungkur setelah berjalan beberapa langkah dengan luka tembak di perutnya. Paul kemudian menuntun dan membawa Kate hingga masuk ke jalanan, di mana mereka berpapasan dengan dua truk tentara yang melintas. Namun sialnya, para tentara tersebut tidak menghiraukan Paul dan juga Kate. Dengan terpaksa, Paul akhirnya membawa Kate ke tempat kamp perawatan. Sesampainya di sana, Paul meminta kepada dokter untuk memeriksa keadaan Kate yang saat itu telah pingsan. Namun apa daya, dokter mengatakan kalau Kate telah tiada. Mengetahui akan hal itu, Paul pun seketika shock, stres dan depresi karena semua teman-teman dekatnya telah tewas. Dan di hari itu juga, semua tentara yang ada di front barat dikumpulkan di halaman camp untuk mendengar pidato dari Jenderal Friedrich. Tak terkecuali juga dengan Paul yang saat itu mengalami depresi karena ditinggal teman-temannya. Aber, Kameraden, unser geliebtes Volk wehrlos macht. Di sana, Jenderal memang mengatakan kalau semua tentara akan segera pulang ke rumah masing-masing. Namun sebelum pulang, untuk yang terakhir kalinya, Jenderal menginginkan sekali lagi meminta para tentara untuk kembali ke medan pertempuran merebut tanah perbatasan. Karena menurut Jenderal Friedrich, sebelum jam 11 siang, perang masih tetap berlangsung. Para tentara yang mulai lelah dan muak dengan peperangan itu pun tak bisa berbuat apa-apa. Mereka tak berani melawan karena beberapa tentara yang menolak perintah
langsung dieksekusi mati di tempat. Paul yang perasaannya mulai rusak karena ditinggal teman-temannya, kini terlihat tidak memiliki rasa takut sama sekali. Tatapannya yang kosong, seakan tidak ada lagi gairah untuk hidup. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 10:45, yang artinya 15 menit lagi gencatan senjata resmi akan dimulai. Waktu 15 menit tersebut adalah waktu yang sangat panjang bagi mereka, karena mereka harus bertahan dari neraka dunia demi ambisi seorang jenderal serakah yang menginginkan beberapa meter tanah perbatasan. Setelah bersiap-siap, pertempuran yang menewaskan ratusan prajurit Jerman muda itu pun dimulai. Attaquez-les! Attaquez-les! Tanpa pandang bulu, Paul menghabisi satu persatu prajurit Prancis yang ada di dekatnya. Hingga akhirnya ia berduel dengan salah satu prajurit Prancis dan masuk ke dalam bunker. Sambil mengulur waktu, mereka saling menatap satu sama lain, berharap waktu segera menunjukkan jam 11 siang dan pertempuran segera berakhir. Namun naas bagi Paul, selang beberapa detik alarm berbunyi, tiba-tiba muncul prajurit Prancis lain dari belakang dan menusuk Paul dengan bayonet tepat di jantungnya. Selang beberapa detik jantung Paul tertusuk, terdengar suara komandan kalau waktu menunjukkan pukul 11 siang. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Paul perlahan keluar dalam bunker tanpa ada tentara Prancis yang menyerangnya, yang artinya perang telah berakhir. Kemudian diperlihatkan prajurit Jerman muda mendapat perintah untuk mengambil kalung tanda pengenal dari tentara yang telah tewas dalam pertempuran terakhir itu. Di saat prajurit muda itu mengumpulkan satu persatu tanda pengenal, terlihat Paul tewas dalam keadaan duduk sambil memegang sapu tangan wanita pemberian temannya Franz. Dan film pun selesai.